Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina nahmadillahu wa may yudlilillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Saya Yasir Said ingin izin mempresentasikan manajemen sumber daya manusia dengan berjudul Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan di Era Digital. Latar belakang yang saya ambil dari judul saya ini, yaitu di era digital yang berkembang pesat, organisasi menghadapi berbagai tantangan dan peluang baru. Teknologi telah mengubah cara bisnis beroperasi, berinteraksi dengan pelanggan, dan mengelola sumber daya manusia. Transformasi digital ini menuntut perubahan dalam berbagai aspek termasuk gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam organisasi. Kepemimpinan merupakan elemen kunci dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi. Kepemimpinan yang efektif tidak hanya mampu memotivasi dan mengarahkan timnya, tetapi juga harus adaptif terhadap perubahan yang cepat dan kompleks. Definisi kepemimpinan dan kinerja karyawan ini, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dan mengarahkan perilaku dan pemikiran orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Pemimpin menggunakan berbagai keterampilan. Sebagai contoh yang bisa disimpulkan yaitu komunikasi, motivasi, pengambilan keputusan, dan manajemen konflik untuk memandu dan menginspirasi anggota tim atau organisasi. Kinerja karyawan adalah tingkat pencapaian atau hasil yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan. Kinerja karyawan mencakup beberapa aspek, antara lain yaitu satu, kinerja karyawan. Satu, kuantitas kerja, yaitu jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh karyawan dalam periode tertentu. Kuantitas kerja juga bisa dicontohkan seperti jumlah unit produk yang diproduksi per jam, per hari, atau per bulan. Untuk di ranah penjualan, jumlah barang atau jasa yang terjual dalam periode waktu tertentu, atau contoh dari konstruksi juga antara lain yaitu jumlah meter persegi bangunan yang dibangun dalam periode waktu tertentu. Untuk contoh dari layanan pelanggan, jumlah panggilan, telepon atau email yang ditangani oleh agen layanan pelanggan, dan pengembang perangkat lunak yaitu jumlah baris kode yang ditulis atau jumlah fitur yang dikembangkan dalam sebulan. Adapun di sini poin nomor 2 yaitu kualitas kerja, yaitu tingkat kesempurnaan atau akurasi hasil karyawan. Yaitu antara lain contoh dari layanan pelanggan di sini dicontohkan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi atau respon cepat dan penyelesaian masalah yang efektif. Adapun contoh pengembangan perangkat lunak yaitu kode yang bersih, minim bug, dan mudah di-maintain serta sesuai dengan spesifikasi pengguna. Untuk di ranah pendidikan yaitu kualitas pengajaran yang diukur melalui pemahaman siswa, peningkatan nilai ujian, dan umpan balik positif dari siswa. Untuk poin ketiga di sini ada kecepatan waktu, yaitu kemampuan karyawan menyelesaikan tugas sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Yaitu yang nomor 4, efisiensi, yaitu penggunaan sumber daya atau waktu dan bahan secara optimal dalam menyelesaikan tugas, yaitu layanan pelanggan yang bisa disimpulkan bahwa mengimplementasikan sistem tiket otomatis untuk memprioritaskan dan mengelola permintaan pelanggan dengan cepat dan efisien. Yaitu ada lagi yang disebutkan di sini contoh pengembangan perangkat lunak, yaitu menggunakan metodologi Agile untuk meningkatkan kolaborasi tim dan mempercepat siklus pengembangan perangkat lunak. Efisiensi dalam pekerjaan sering diukur melalui metrik seperti pengurangan waktu produksi, meningkatkan output per jam kerja, penurunan biaya operasional, dan meningkatkan
kepuasan pelanggan. Nomor 5, ada kepatuhan terhadap prosedur, yaitu kesesuaian cara kerja karyawan dengan prosedur dan aturan yang ditetapkan oleh organisasi. Adapun contoh di sini yaitu dari segi keuangan mematuhi prosedur audit internal dan eksternal serta mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh otoritas keuangan. Dari segi kesehatan mengikuti protokol sterilitas dan kebersihan serta prosedur penanganan pasien yang ditetapkan oleh rumah sakit. Untuk dari segi layanan pelanggan mematuhi skrip dan panduan yang telah ditetapkan untuk menjawab pertanyaan pelanggan dan menangani keluhan, yaitu ada lagi di sini pengembang perangkat lunak. Contohnya mematuhi standar pengkodean, melakukan pengujian perangkat lunak secara berkala dan mengikuti prosedur dokumentasi. Dari segi pendidikan, adapun di sini mengikuti kurikulum yang ditetapkan dan menerapkan metode pengerjaan yang sesuai dengan standar pendidikan. Dari konstruksi mematuhi peraturan bangunan dan standar keselamatan serta mengikuti prosedur pengawasan kualitas. Kepatuhan terhadap prosedur di sini penting untuk memastikan konsistensi, kualitas dan keamanan dalam pekerjaan serta untuk menghindari pelanggaran hukum dan peraturan yang dapat berakibat buruk bagi individu dan organisasi. Tantangan kepemimpinan di era digital. Ada beberapa yang mencakup aspek dari tantangan kepemimpinan di era digital, yaitu adaptasi teknologi, yaitu pemimpin harus terus belajar dan menguasai teknologi baru untuk memastikan organisasi tetap kompetitif dan relevan. Kecepatan perubahan. Adapun di sini contohnya dunia digital bergerak sangat cepat sehingga pemimpin harus mampu membuat keputusan cepat. Nomor 3, manajemen data, yaitu pemimpin harus mampu mengelola dan menganalisis data besar untuk membuat keputusan yang berbasis data. Nomor 4, keamanan siber, yaitu melindungi informasi dan aset digital dari ancaman siber menjadi prioritas utama. Strategi kepemimpinan yang efektif. Peningkatan keterampilan, yaitu proses pengembangan kemampuan menggunakan teknologi digital secara efektif. Kursus online juga mengikuti kursus online tentang pemrograman analisis data, desain grafis, atau pemasaran digital di platform seperti Coursera, Udemy, atau Edge. Yang kedua, pengembangan budaya inovasi, upaya untuk menciptakan lingkungan di mana kreativitas dibentuk. Adapun di sini contohnya, yaitu mengembang budaya inovasi di tempat kerja adalah kunci untuk mendorong kreativitas, peningkatan kinerja, dan daya saing. Berikut adalah beberapa contoh, yaitu strategi untuk mengembangkan budaya inovasi, yaitu mendorong ide baru, menciptakan lingkungan di mana setiap karyawan merasa bebas untuk berbagi ide baru tanpa takut dihakimi, yaitu ini bisa dilakukan melalui sesi brainstorming, kotak saran, atau forum online. Adapun di sini contoh penghargaan dan pengakuan, yaitu memberikan penghargaan kepada karyawan yang menghasilkan ide-ide inovatif. Ini bisa berupa bonus, pengakuan publik, atau peluang promosi. Ada lagi pelatihan dan pengembangan, menyediakan pelatihan dan workshop yang fokus pada keterampilan inovatif seperti pemecahan masalah kreatif, design thinking, atau metode agile. Adapun di sini contoh kerjasama antara departemen, yaitu mendorong kolaborasi antara departemen untuk memadukan perspektif yang berbeda dan menghasilkan solusi inovatif. Poin terakhir, fasilitas dan alat. Contohnya menyediakan fasilitas dan alat yang mendukung inovasi seperti ruang kerja yang fleksibel, teknologi terbaru, dan akses ke sumber daya informasi. Yang ketiga ada pengelola perubahan, yaitu proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya
manusia. Adapun sini contohnya seperti pengelolaan perubahan adalah penting dari strategi kepemimpinan yang efektif, terutama lingkungan bisnis yang dinamis. Yaitu contoh di sini ada seperti komunikasi terbuka dan transparan, yaitu mengadakan rapat terbuka untuk menginformasikan karyawan tentang perubahan yang akan datang, menjelaskan alasan dibalik perubahan dan bagaimana perubahan tersebut akan mempengaruhi mereka. Pemimpin juga harus bersedia mendengar kekhawatiran dan menjawab pertanyaan, keterlibatan dan partisipasi karyawan. Contohnya juga di sini ada melibatkan karyawan dalam proses perubahan dengan membentuk tim kerja atau komite perubahan yang terdiri dari perwakilan dari berbagai departemen. Ini juga memberikan rasa memiliki dan meningkatkan dukungan terhadap perubahan, pelatihan dan pengembangan. Adapun contoh di sini juga menyediakan program pelatihan dan pengembangan untuk membantu karyawan memperoleh keterampilan baru yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, misalnya pelatihan menggunakan teknologi baru atau metodologi kerja yang berbeda. Poin yang keempat, fokus pada pengalaman karyawan, pendekatan yang menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang positif. Fokus pada pengalaman karyawan berarti menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung sehingga karyawan merasa dihargai, termotivasi dan produktif. Adapun di sini contoh-contoh seperti lingkungan kerja yang nyaman, yaitu contohnya mendesain ruang kerja yang nyaman dengan pencahayaan yang baik, area istirahat yang nyaman, dan fasilitas modern. Memastikan ada ruang terbuka untuk kolaborasi serta ruang pribadi untuk fokus, program pengakuan dan penghargaan. Contoh kedua, mengimplementasikan program penghargaan bulanan atau tahunan untuk mengakui pencapaian karyawan, seperti penghargaan karyawan terbaik bulan ini atau tim terbaik tahun ini. Adapun contoh ketiga di sini menerapkan kebijakan kerja fleksibel seperti jam kerja yang fleksibel atau opsi kerja dari rumah untuk membantu karyawan menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka. Poin keempat, contohnya yaitu menyediakan program pelatihan dan pengembangan berkelanjutan serta jalur karir yang jelas, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menghadiri konferensi workshop atau kursus yang relevan dengan bidang mereka. Contoh kelima yaitu menawarkan program kesehatan dan kesejahteraan seperti keanggotaan gym, konsultasi kesehatan mental atau kegiatan olahraga bersama untuk mengadakan sesi meditasi atau yoga di kantor. Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Kepemimpinan memiliki pengaruh besar terhadap kinerja karyawan. Pemimpin yang efektif dapat meningkatkan motivasi, kepuasan, dan produktivitas karyawan dengan cara memberikan arahan yang jelas, dukungan, serta umpan baik konstruktif. Mereka juga menciptakan lingkungan kerja yang positif, menginspirasi, dan membedakan karyawan untuk mencapai tujuan mereka. Sebaliknya, kepemimpinan yang buruk dapat menurunkan moral, meningkatkan tingkat stres, dan menyebabkan penurunan kinerja serta tingginya tingkat turnover. Oleh karena itu, gaya dan kualitas kepemimpinan sangat penting dan menentukan kinerja individu dan tim dalam sebuah organisasi. Contoh perusahaan sukses dengan kepemimpinan digital, yaitu salah satu contoh perusahaan sukses dengan kepemimpinan digital adalah Microsoft. Di bawah kepemimpinan CEO Satya Nadella sejak tahun 2014, Microsoft berhasil melakukan transformasi digital yang signifikan. Nadella mendorong inovasi dalam cloud computing, artificial intelligence, dan layanan berbasis langganan seperti Microsoft 365 dan Azure. Beberapa contoh kunci dalam kepemimpinan meliputi transformasi cloud, budaya pembelajaran dan inovasi, kolaborasi dan kemitraan, peningkatan keterampilan digital. Kesimpulannya di sini di era digital kepemimpinan yang adaptif dan visioner menjadi sangat penting untuk memandu organisasi melalui perubahan teknologi yang cepat dan kompleks. Pemimpin digital memainkan peran krusial dalam memastikan perusahaan tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang dalam lanskap bisnis yang terus berubah. Mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.